Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi nih sama Pak Guru Today di pembelajaran tematik pada hari ini. Nah, sekarang hari apa? Hari Rabu. Nah, anak-anak coba persiapkan dirinya pakai seragam batik, kemudian celana biru atau rok birunya, kemudian persiapkan buku tematik tema 3, LKS tema 3, portofolio, buku kotak, dan alat-alat tulis anak-anak di rumah. Karena sebentar lagi Pak Guru akan ngajak anak-anak belajar tentang tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran 5, dan yang ke-6. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan anak-anak tegakkan badannya, cari tempat duduk yang rapi, kemudian letakkan telapak tangan di depan dada. Silakan anak-anak berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan anak-anak masing-masing. Nah, berdoa akan Pak Guru pandu melalui video berikut. Nah, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, karena sudah selesai berdoa, ayo kita mulai pelajarannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Pak Guru sudah jelaskan apa-apa saja kegiatan kita di pagi hari. Nah, masih ingat nggak anak-anak? Nah, salah satunya itu adalah belajar di pagi hari. Nah, tapi pernah nggak sih anak-anak mengajak teman-teman anak-anak di rumah itu belajar bersama di rumah? Nah, gimana sih cara anak-anak untuk menyampaikan atau mengajak teman-teman kalian di rumah untuk belajar bersama? Nah, apa sih yang kalian akan katakan kepada teman kalian di rumah agar bisa mengajaknya belajar bersama? Nah, tentu anak-anak pasti akan menggunakan yang namanya kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan, Pak Guru? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak teman atau mengajak orang lain melakukan sesuatu bersama. Nah, misalkan yang tadi, seperti yang Pak Guru bilang, kalau anak-anak pengen ngajak teman anak-anak belajar bersama di rumah, nah, contohnya seperti ini. Misalkan teman kalian namanya Bagus gitu ya. Bagus, ayo kita belajar bersama di rumahku. Nah, itulah yang namanya kalimat ajakan. Nah, pernah ya anak-anak berbicara seperti itu kepada temannya? Nah, kalimat ajakan itu biasanya diawali dengan kata ajakan. Seperti apa itu, Pak Guru? Yang pertama, itu ada kata ayo. Ayo kita belajar bersama. Nah, pasti ada kata ayo. Kemudian ada kata yuk. Nah, yuk kita pergi bermain layangan bersama. Nah, itu contoh kalimatnya. Terus yang terakhir itu biasanya ada kata mari. Nah, contohnya apa? Mari kita jaga lingkungan kita supaya bersih dan sehat. Nah, itu contoh kalimatnya. Nah, dari sana kita bisa simpulkan bahwa kalimat ajakan itu biasanya diawali dengan 3 kata, yaitu ayo, yuk, dan mari. Nah, ada 3 kata seperti itu. Nah, sekarang bisakah anak-anak untuk membuat kalimat ajakan? Nah, kalau sudah bisa, ayo buka tugas portofolio kalian di rumah, kemudian kerjakan soal pada portofolionya. Nah, selain itu juga Pak Guru minta, coba kalian kan sudah sedikit tahu ya nama-nama dari teman anak-anak dalam satu kelas atau dengan kelas yang lainnya. Nah, coba deh Pak Guru minta anak-anak buat video juga mengajak teman-teman anak-anak untuk belajar bersama. Seperti yang Pak Guru contohkan tadi. Misalkan teman kalian namanya Bayu. Nah, coba ajak Bayu untuk belajar bersama di rumah kalian. Atau mungkin mengajak Bayu untuk bermain bersama. Boleh. Nah, coba ya. Pak Guru kasih contoh deh satu.
Bayu, ayo kita belajar matematika di rumah bersama. Nah, itu contohnya. Nah, buatlah videonya semenarik mungkin dan kirimkan hasilnya ke Pak Guru atau Bu Guru kalian. Nah, selain belajar di rumah, kegiatan pada pagi hari yang biasa kita lakukan, yang bisa kita lakukan di rumah itu adalah belajar menggambar. Nah, siapa di sini yang suka menggambar? Nah, banyak sekali ya dari anak-anak kelas 1 yang suka menggambar. Nah, hari ini Pak Guru juga akan ngajak anak-anak menggambar, belajar menggambar. Apa Pak Guru? Menggambar ekspresi. Maksudnya menggambar ekspresi itu bukan menggambar wajah ya, tapi menggambar bebas. Nah, jadi gambar ekspresi itu adalah gambar bebas sesuai dengan apa yang anak-anak pikirkan dan suasana hati anak-anak sendiri. Contoh, saat anak-anak memikirkan ada gunung, habis itu ada pemandangan. Nah, anak-anak bisa lukiskan apa yang anak-anak pikirkan atau anak-anak bisa gambarkan pada buku gambarnya. Nah, itulah yang namanya gambar ekspresi. Jadi, gambar ekspresi itu adalah menggambar bebas sesuai dengan apa yang anak-anak pikirkan. Tapi Pak Guru, saya nggak punya buku gambar di rumah. Nggak apa-apa, nanti coba anak-anak gambar di sebelah, di balik portofolio yang sudah Pak Guru sediakan. Sana ada lembaran yang kosong, kertas yang kosong, boleh di sana digambar bebas. Anak-anak mau gambar apa, dilengkapi dengan warna. Nah, supaya anak-anak punya contoh, nah berikut Pak Guru akan sajikan beberapa contoh gambar ekspresi yang mungkin bisa anak-anak tiru di rumah atau mungkin sebagai inspirasi anak-anak di rumah, ya. Selain belajar di rumah, kemudian menggambar tadi, nah kegiatan lain yang biasanya dan bisa kita lakukan di pagi hari itu adalah olahraga. Aduh Pak Guru, saya kan nggak pakai pakaian olahraga. Nah, nggak apa-apa, hari ini Pak Guru akan ngajarin teorinya dulu, bukan diperagain. Nah, Pak Guru akan ngajak anak-anak belajar dulu tentang teori gerak manipulatif. Aduh, apa sih itu Pak Guru gerak manipulatif? Nah, kalau belum tahu, simak dan dengarkan penjelasan Pak Guru. Gerak manipulatif adalah gerak yang dilakukan dengan menggunakan alat atau objek. Nah, contohnya apa Pak Guru? Contohnya itu adalah menendang bola, melempar bola, memantulkan bola, atau menangkap bola. Nah, itulah yang namanya gerak manipulatif. Wah, sudah nggak kerasa ya, sudah banyak yang kita pelajari hari ini. Mulai yang pertama tadi kita belajar tentang kalimat ajakan, kemudian kita belajar menggambar ekspresi, dan yang terakhir kita belajar tentang gerak manipulatif. Gimana? Seneng ya belajar sama Pak Guru? Nah, mudah-mudahan di video berikutnya Pak Guru masih bisa menyampaikan materinya dengan bagus dan anak-anak juga bisa menyaksikan video pembelajaran dan masih tetap semangat belajar sama Pak Guru. Nah, untuk hari ini Pak Guru cukupkan. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah Pak Guru berikan. Kemudian setelah belajar, ingat, buka seragamnya, ganti pakaiannya,
cuci tangannya. Kemudian kalau anak-anak pengen makan siang dulu, boleh, silahkan makan siang dulu. Nah, ingat selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Pak Guru tutup pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.